Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, kita masih melanjutkan kajian kita kemarin terkait dengan bab munakahat atau terkait dengan pernikahan. Ada namanya tolak dan khulu. Jadi kalau cerai itu hak suami yang menjatuhkan talak kepada istri. Kalau khulu itu hak istri yang menggugat cerai kepada suami. Khulu namanya. Jadi ini adilnya agama, Bu. Saking adilnya agama, kedua belah pihak diberi kewenangan. Tapi ada syarat-syaratnya. Tidak semua lantas kemudian boleh dilakukan. Talak juga itu ada talak bid'ah dan talak sunnah dan ada talak jaiz. Boleh hukumnya. Nanti bab talak insya Allah akan kita sampaikan di pekan selanjutnya. Nah, ini kita akan coba bahas bab hulu. Jadi kalau suami menjatuhkan cerai kepada seorang istri yang istrinya tidak ada masalah sebenarnya, tidak memberikan indikasi nusus, tidak ada ciri-ciri nusus. Nusus itu sebuai perlawanan istri kepada suami dengan tidak memberikan hak suami. Nah, jika istrinya baik-baik saja kemudian dia menceraikan istrinya, maka suami harus memberikan mut'ah. Mut'ah itu sebagai sebuah imbalan atas jatuhnya talak tersebut. Sebaliknya, khulu itu adalah pihak istri, suaminya baik-baik saja, tiba-tiba istri ingin cerai. Mungkin karena sudah tidak ada rasa dan seterusnya, maka istri harus memberikan namanya iwad. Iwad itu pengganti. Semisil juga apa tadi? Mahar. Seharga mahar. Ganti rugi mahar tadi, minimal mahar tuh yang ganti rugi. Oke, itu sebagai sebuah pengantar. Pengertian khulu. Khulu itu adalah talak di mana istri menebus dirinya dari suaminya yang tidak disenanginya dengan memberikan sejumlah uang yang diserahkan kepada suaminya sehingga ia terbebas dari suami, terbebas dari nikah. Gitu. Tapi yang menjatuhkan khulu ini hakim ya, Bu. Jadi gugatnya datangnya ke hakim. Hakim, saya mau khulu kepada suami saya. Begitu. Nah, jadi nanti akan dimediasi jika kemudian sudah tidak ada solusi maka suami kemudian memberikan cerainya dengan lafaz khulu, saya khulu kamu, saya bebaskan kamu dengan pengganti sekian. Nah, istri harus berkewajiban memberikan pengganti itu iwat tadi. Ya, uang misalnya atau dia suruh apa. Gitu. Nah, hulu ini diperbolehkan, nama jaiz hulu ini boleh jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, ada sebuah kisah namanya Sabit bin Qais. Jadi Sabit bin Qais ini adalah seorang lelaki yang oleh istrinya diaduhkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata istrinya, ya Rasulullah, ma'tibu alaihim fi khalqin waladin. Saya tidak ada masalah sebenarnya dengan akhlaknya Sabit bin Qais. Agamanya juga tidak ada masalah. Dia orang yang soleh, dia orang yang baik. Tapi walakini akrahul kuffar fil islami. Tapi saya menggani kekufuran sesudah saya masuk Islam, katanya. Artinya sudah tidak ada rasa yang tersisa di hatinya istri Sabit bin Qais. Hilang rasa cintanya. Tiba-tiba begitu. Kemarin ini pertanyaan siapa kemarin ya? Bagaimana kalau sudah tidak ada rasa? Kemarin di majelis taklim kemarin. Ada yang gini pertanyaan. Jadi Sabit bin Qais, istrinya Sabit bin Qais ini sudah tidak ada rasa cinta di hatinya. Maka dia mengadukan ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak ada keberatan dengan akhlak suami saya.
akhlaknya baik, agamanya bagus, tapi sudah tidak ada rasa ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Aturidinna alaihi hadiqatah. Apakah engkau mau mengembalikan kebun yang dia berikan kepadamu? Baru qalat, ia berkata, na'am ya Rasulullah, saya mau mengembalikannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li zaujiha, lalu Rasul berkata kepada suaminya, yakni Sabit bin Qais, Iqbalil hadiqata wa talikha tatliqatan. Ambillah kebunmu dan tolaklah dia dengan talak satu. Dengan ditalik, tolaklah dia dengan talak satu. Akhirnya kemudian dia cerai istrinya dengan lafadz khulu. Saya khulu kamu begitu. Karena nanti ada ulama berbeda pendapat soal kalimatnya. Kalau dia bilang saya talak, maka jatuh talak, masa idahnya 3 bulan 10 hari. Kalau misalnya dia bilang saya khulu kamu, maka masa idahnya hanya 1 bulan 1 kali suci. Itu disebutkan dalam kitab Minhaj. Akhirnya kemudian Sabit bin Qais ini melafadzkan lafadz khulu kepada istrinya, dan istrinya mengembalikan kebun yang merupakan mahar daripada suaminya, yaitu Sabit bin Qais. Gitu. Jadi di imbalan. Jadi kalau dia mau minta cerai, suami bilang ya boleh, kita mau cerai. Kamu khulu, yang penting ganti rugi. Begitu. Ganti rugi dengan sejumlah uang sekian. Gitu. Kalau istri yang mau melakukan khulu. Kalau suami namanya talak. Kalau istri namanya apa? Khulu dari istri. Nah, syarat khulu itu pertama, ketidaksukaan harus berasal dari pihak istri. Istri yang tidak suka kepada suami, maka istri mengajukan khulu. Jika ketidaksukaan itu berasal dari pihak suami, maka suami tidak berhak mengambil iwat, mengambil pengganti. Suami yang sudah mau. Kemudian istri kemudian mengajukan khulu. Terasa rupa yang tidak ada rasa lah dia ini tau. Istri duluan memberikan khulu, mengajukan khulu, maka jika suami yang tidak suka, suami yang cari gara-gara apa istri, maka suami tidak boleh mengambil mengambil iwat atau pengganti dari istri tersebut atau tebusan. Gitu. Kalau dia sudah tidak suka, maka yang harus dia lakukan adalah mentalaknya. Begitu. Fa in kana zawjuhu wal karahu laha falaysa lahu ayyadkhudha min fidyatan wa inna ma alaihi ayasbiru 'alaiha. Kalau suami sudah tidak ada rasa suka kepada istrinya, maka dia harus bersabar dengan istrinya itu, atau kemudian dia menceraikannya jika dia khawatir terjadi sebuah kemadaratan. Au yutallikuha in khaffa darara. Jika dia merasa akan terjadi kezaliman, maka sebaiknya diceraikan. Gitu. Kalau dia sudah tidak suka kepada istrinya. Jangan kemudian cari gara-gara supaya istri yang mengajukan khulu dan dia mendapat pengganti dari istri tersebut, mendapat imbalan atau iwat dari istri tersebut. Tidak boleh. Jadi istri yang tidak ada rasa suka, istri yang mulai tidak suka, dan istri yang mengajukan khulu. Yang kedua, istri tidak boleh menuntut khulu kecuali setelah mendapatkan madarat yang merasa khawatir tidak dapat menerapkan hukum-hukum Allah terhadap dirinya dan pada hak-hak suaminya. Jadi kalau cuma gara-gara, jadi harus ada kemadaratan. Tidak boleh mengajukan khulu kecuali mendapatkan kemadaratan. Madarat di sini adalah kekerasan berupa fisik, ya, kekerasan berupa fisik, ya, KDRT, pukulan dan seterusnya begitu. Kalau karena suami banyak di luar kong cemburu, ya itu tidak termasuk. Gitu. Yang termasuk khulu itu adalah kalau kemudian misalnya ada hak istri yang sudah tidak terpenuhi, ya kan? Misalnya baik pada hubungan biologis sudah tidak diberikan hubungan biologis oleh suami, atau kemudian kalau misalnya istri sudah tidak mendapatkan pelayanan biologis oleh suami tidak memberikan haknya, atau kemudian dia mendapatkan kekerasan, atau dia tidak memberikan nafkah, maka istri boleh melakukan khulu tadi.
Begitu. Jadi dia itu dia sudah terzolimi dengan haknya yang tidak tertunaikan. Kalau ada haknya sudah tidak tertunaikan, maka dia mengajukan khulu. Gitu ya. Nah, suami tidak diperbolehkan dengan sengaja menganiaya istri supaya istri melakukan khulu. Itu tidak boleh. Suami kemudian sengaja memberikan pancing-pancing ya, pancing. Ya, pancing-pancing supaya supaya istri mengajukan khulu, itu tidak boleh. Suami tidak boleh melakukan itu. Jadi khulu itu murni kemauan istri karena dia terzalimi gitu. Murni kemauan istri karena terzalimi. KDRT atau kemudian apa tadi saya bilang? Hak nafkah tidak diberikan, hak biologis tidak diberikan, maka istri boleh mengajukan apa? Ya, nafkah lahir batin, maka istri boleh mengajukan khulu. Nah, apa konsekuensinya adalah khulu ini dianggap sebagai talak bain, sehingga jika terjadi khulu, suami tidak berhak kembali kepada istri tersebut. Nah, ada hak rujuk dia. Nah, enggak, talak 2, talak 1. Kalau dia nama bain sugro, talak bain sugro. Talak bain sugro ini sebenarnya masih bisa kembali, tapi persetujuan istri. Jadi kalau tiba-tiba suami suka gitu, suka lagi, maka ketika dia mau rujuk itu harus persetujuan istri. Persetujuan istri dan harus akad jadid, harus nikah baru dengan mahar yang baru, resepsi yang baru, ulang nikah baru. Itu baru harus lama. Ya, itu kalau khulu. Kalau cerai bedanya. Kalau cerai bedanya adalah istri suami ketika masa idah 3 bulan 10 hari belum selesai, maka suami punya hak untuk kembali tanpa persetujuan istri. Misalnya suami lakukan cerai 3 bulan 9 hari, suami tiba-tiba datang rujuk. Ibu sudah mau, nggak ada cerita. Jadi DP suami cuma dia bilang kita mbak balik. Sudah selesai. Jadi DP istri kembali. Asal masa idah 3 bulan 10 hari belum selesai. Bagaimana kalau kita sudah mau, otomatis kita jadi DP istri lagi. Khulu. Sesudah terjadi itu baru khulu pada dia. Begitu. Tapi ibu ketika dia datang bilang bahwa saya mau kembali, ibu tidak punya hak menolak ketika 3 bulan 10 hari belum selesai. Kecuali kalau cerai itu 3 bulan 10 hari sudah selesai, maka kalau mau akad baru. Kalau itu lagi kalau istri mau. Tapi kalau misalnya kalau istri masih mau. Karena kalau 3 bulan 10 hari belum selesai, itu statusnya masih istrinya suami tersebut. Tidak boleh dia menerima pinangan dari orang lain. Kalau masa idahnya belum selesai. Nah, hulu bedanya dengan hulu. Kalau hulu ini ketika berhasil ibu memberikan hulu mengajukan hulu kepada hakim buat suami ibu, maka ketika jatuh hulunya, suami tidak berhak kembali kecuali persetujuan ibu. Kalau ibu setujui, maka harus akad baru. Itu kalau hulu. Kalau cerai, talak, maka hak prerogatif suami untuk kembali tanpa ada persetujuan ibu. Yang penting 3 bulan 10 hari belum selesai. Kalau selesai 3 bulan 10 hari, maka itu terserah ibu mau babale atau dia don. Gitu ya. Nolat don. Ya. Mau balik apa tidak itu sudah tergantung ibu. Tapi kalau 3 bulan 10 hari, maka itu hak prerogatif suami. Ketika dia bilang saya mau balik lagi, ibu nada cerita, tak sudah mau, nggak ada. Tetap otomatis jadi istri. Gitu. Lalu masalahnya dia balik, memang benar otomatis sudah menjadi istrinya. Tapi sudah hilang cintanya, hilang rasanya, maka ajukan hulu sesudah itu. Tapi otomatis jadi apa tadi? Jadi istrinya dia. Gitu. Itu kira-kira bahasan kita nanti pekan depan kita bahas terkait dengan
cerai. Nah, cerai ini ada cerai yang bid'ah haram hukumnya, dan ada cerai yang sunnah hukumnya, dan ada yang boleh hukumnya. Nah, nanti apa konsekuensi daripada talak roja'i, talak 1, talak 2, dan talak 3, nanti insya Allah akan kita bahas di pekan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.